Shalom, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun Anda berada Sabat ini. Kembali bersama saya, Pendeta Francis Morrison Balo, di mana saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat yang berbahagia ini. Bagi Anda semua yang telah hadir bersama dengan saya di sini. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun judul renungan pada Sabat ini, apa yang kau cari? Nah, ini suatu pertanyaan ya. Tanda tanya, apa yang kau cari? Mari kita berdoa. Tuhan, pada Sabat pagi ini, kami siap menggunakan waktu beberapa menit ke depan untuk belajar akan firman. Berapi hamba dalam menyampaikan firman ini, biarlah kuasa Tuhan menyertai hamba dan nama Tuhan ditinggikan melalui renungan ini. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini yang sedang menyaksikan renungan ini. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Sebagai ayat inti firman Tuhan pada Sabat ini, mari kita buka 1 Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 38. Baik, sudah kita buka Alkitabnya. Oke, saya akan baca ya. Ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Amin. Luar biasa, menarik firman Tuhan pada Sabat ini. Saya coba mengambil dari Kitab Yohanes ya, masuk dalam Injil Sinoptik ya. Dimana kalau kita membaca dari buku Kerinduan Segala Zaman, ini ada ceritanya ya. Dimana judul perikop dari Yohanes 1 ini adalah murid-murid Yesus yang pertama. Jadi Yohanes Pembaptis sedang menyampaikan kabar keselamatan. Jadi Yohanes Pembaptis ini sedang menginjil lah ya. Tepatnya di seberang Sungai Yordan. Banyak orang datang. Ada orang Farisi, mereka bertanya-tanya, "Siapa kamu? Kamu apakah Elia atau apa?" Selalu jawab, "Bukan." Saya menyampaikan apa? Firman. Dan diceritakanlah perihal Mesias. Ya. Siapa itu Yesus? Orang semakin menarik, termasuk murid-murid dari Yohanes Pembaptis ini. Nah, keesokan harinya, Yesus lewat. Yesus lewat, lalu dikasih tahulah sama Yohanes Pembaptis, itu dia anak domba Allah, katanya. Anak domba Allah. Mereka melihat, wah, penampakan Yesus luar biasa, penuh dengan belas kasihan, seperti bercahaya, seperti penuh roh. Semua orang takjub. Ya, bisa jadi orang Farisi juga menganggap sepele. Seperti itu Mesias. Keesokan harinya, Yohanes Pembaptis sedang membuat KPA. Bible study lah mereka di sana. Diceritakan bahwa kalian harus apa? Mengikuti Mesias itu. Saya membuka kasutnya pun tidak pantas. Benar. Yesus lewat. Wah. Lagi berjalan. Lalu kedua murid Yohanes minta izin, "Aku mau ikut ya."
Jadi mereka mengikuti saran dari Yohanes, silakan pergi, ikutlah itu orang. Nah, tibalah di ayat 38 sebagai ayat inti kita tadi. Jadi saat berjalan seperti ada yang ngikutin Yesus. Dia merasa, lalu di ayat 38 dikatakan apa? Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat mereka lebih dari satu, bisa banyak. Lalu Yesus berkata, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Siapakah mereka itu? Andreas, saudaranya Simon Petrus, dan Yohanes. Ya, bukan Yohanes ini, Yohanes yang sering menginjil. Nah, ya. Yohanes, mereka mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Mungkinkah pertanyaan Tuhan Yesus mempunyai dua arti? Atau merupakan suatu pertanyaan mendasar? Apakah yang kamu harapkan dari kehidupan ini? Nah, itu kalau buat kita pada saat ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus mau mengambil inisiatif. Bisa jadi Andreas, Yohanes, mereka sungkan, malu ya untuk berbicara. Oleh karena itu Yesus memulai percakapan. Ini bisa juga menunjukkan bahwa kalau ada orang yang mencari Allah, maka ia tak perlu khawatir Allahnya akan jual mahal. Saudara bisa baca di ayat 39. Yang lagi-lagi menunjukkan bahwa Yesus tidak jual mahal. Itulah bukti kesederhanaan Yesus. Dari kekurangannya, dia rendah hati. Kita mungkin berjumpa seorang pemimpin yang kita kagumi pun, mungkin kalau kita ngikutin, dia malah cepat-cepat lari meninggalkan kita ya. Agak sombong. Tapi Yesus Sang Juru Selamat diikuti oleh Andreas dan Yohanes. Dia menoleh ke belakang dan menawarkan. Pendek cerita, saudara kalau membaca kutipan Mrs. White dikatakan, bahwa dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Dan mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada murid-murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 138, saudara bisa baca. Mereka adalah murid-murid pertama. Alangkah senangnya Yesus bahwa orang seperti Andreas, Yohanes hanya mendengar dari gurunya, Yohanes Pembaptis, mau meninggalkan gurunya dan mengikuti Yesus. Mereka mempunyai harapan untuk keselamatan. Mereka bahkan ingin berjalan bersama Yesus. Pertanyaannya buat saudara semua, mengapa Anda menjadi orang Kristen? Banyak alasan untuk menjawab pertanyaan itu. Oh, saya ingin diberkati, saya ingin umur panjang, saya ingin hidup kekal, saya ingin selamat. Tapi yang sering kita dengarkan adalah apa? Saya ingin diberkati, saya ingin selamat, saya ingin hidup kekal. 3 kalimat ini menjadi jawaban yang sering disampaikan oleh orang Kristen saat ditanya tentang sesuatu yang mencari di dalam Kristus. Coba tanya kepada diri kita, mengapa Anda menjadi orang Kristen? Artinya pengikut Yesus. Apa yang kau cari? Apakah mencari pacar, mencari pasangan, atau saya biar
jadi orang Kristen nanti bisa banyak berkat, orang menolong saya, karena mayoritas orang di dunia ini adalah apa? Orang Kristen. Saudara menjawabnya, sama seperti yang dikatakan Yesus kepada muridnya, apakah yang kamu cari? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus mengetahui bahwa mengikuti Yesus, jangan kita hanya berharap saya akan diberkati secara materi. Oh saudara, terbalik. Tuhan Yesus berkata apa? Siap-siaplah engkau akan disiksa. Siap-siaplah engkau akan ditinggalkan oleh keluargamu karena mengikut aku. Kebalikannya, bukan mengikut Yesus, hidup saudara akan enak, hidup saudara akan makmur. Tidak, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa yang kamu cari? Sesungguhnya saya, saudara, perlu belajar seperti kedua murid itu dalam mengikut Yesus. Kita belajar dari Andreas dan Yohanes. Bukan hanya mencari berkat, tapi benar-benar tahu bahwa menjadi murid Kristus berarti harus siap menderita bersama Yesus. Sudahkah Anda siap menderita? Sudahkah Anda siap disiksa? Bapak Ibu, jika mengikuti Yesus hanya karena kenyang roti, maka pengiringan kita kepada Yesus tidak akan bertahan lama. Jadi kalau saudara menjadi seorang Kristen hanya pengen diberkati secara materi, rohani, hanya kampung tengah saja saudara inginkan, saya percaya Anda mudah meninggalkan Yesus. Apabila ada permasalahan hidup, Anda mudah lupa akan Yesus. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, persis seperti 5.000 orang yang sudah dikenyangkan dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Namun dengan cepat memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Saudara bisa baca itu di dalam Yohanes 6 ayat 66. Sekalipun mengikuti Yesus, kita mengiring Yesus adalah kerelaan untuk menderita. Dan pada sabat ini, saudara dan saya harus carilah pribadinya, carilah tabiatnya, bukan berkat-berkatnya. Carilah wajahnya, bukan rotinya. Amin. Haleluya. Saya percaya sekarang kita mengetahui apa yang kau cari selama menjadi orang Kristen. Ada seorang penulis rohani bernama Julie Eckermerling, dia berkata, saya berpikir bahwa kita sering kehilangan kesempatan untuk meluangkan waktu bersama Yesus karena kita mencari hal lain selain hadiratnya. Dari pengalaman, saya sadar bahwa semakin banyak waktu yang saya habiskan bersama Yesus, semakin sedikit keinginan saya untuk memiliki banyak hal yang tampak penting untuk sesaat. Oh, luar biasa. Ya. Saudara mengatakan sebagai pengikut Kristus, apa yang kau cari? Apakah kita sudah luangkan waktu lebih banyak kepada Yesus di dalam kehidupan kita? Di saat pandemi seperti ini, saya yakin banyak waktu. Tapi selepas dari pandemik ini, apakah kerohanian kita bisa tetap seperti sekarang yang sedang menyala-nyala? Saudara saat ini rajin menjadi orang yang apa? Bersosial. Tolong orang kiri kanan, berbagi sembako. Luar biasa.
Saudara sering berdoa sebelum keluar dari rumah karena takut kena corona. Saudara berdoa diberkati. Apakah situasi saat ini akan bertahan seterusnya sampai Yesus datang? Saudara yang jawab. Tapi Bapak Ibu berkati Tuhan, kalau kita terus berjalan bersama dengan Yesus setiap saat, seperti dikatakan oleh wanita tadi, Julia. Dia berkata apa? Julia Ekman katakan, selama saya berjalan bersama Yesus, ya, meluangkan waktu lebih banyak pada Yesus, dia lupa akan keinginan dagingnya. Nah, ini positifnya saudara. Selama kita berjalan bersama Yesus, saudara punya keinginan daging akan ditinggalkan. Amin. Dan itulah harapan kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari semua yang saya kasihi dalam Kristus. Pada akhir khotbah saya ini, saya mengingatkan kita kembali. Jangan kita mencari berkat materi saja di saat kita mengikuti Yesus. Saudara akan kecewa. Saya mengikuti Yesus. Saya ingin mencari keselamatan. Karena tidak ada nama selain Dia. Saudara mau pergi cari nama siapapun itu tidak bisa menyelamatkan. Bahkan Yesus katakan apa? Tidak ada orang yang bisa datang langsung kepada Bapa tanpa melewati siapa? Yesus. Jadi di kolong langit pun gak ada. Murid boleh ada, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, pendeta boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu, yaitu siapa? Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah firman Tuhan pada sabat ini kembali menyegarkan kerohanian saudara dan saya, agar kita tahu apa yang kau cari di dalam Yesus. Nama Tuhan ditinggikan, saudara diberkati. Dan harapan saya, saudara tetap setia di dalam kebenarannya, setia mengikuti tabiat yang Tuhan Yesus sudah ajarkan selama di dunia. Dan percaya, saudara akan diselamatkan saat Yesus datang kedua kali nanti. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas firman yang telah Hamba-Mu sampaikan. Kami diingatkan kembali apa yang kami cari dari Yesus Kristus. Tuhan, apabila kami mencari hanya berkat materi, mencari jodoh hanya untuk keinginan daging kami, itu tidak akan bertahan lama. Tapi yang kami cari adalah kami ingin keselamatan, hidup yang kekal. Karena hanya di dalam Yesus saja keselamatan itu ada. Hanya Yesus saja yang sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan seluruh umat Tuhan saat ini di tempat masing-masing. Bapa yang ada di surga, biarlah kami juga dapat menjadi pekabar-pekabar firman. Kami dapat menyampaikan kasih Kristus bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau. Kami juga akan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Dan biarlah pada sabat ini Bapa berikan berkat bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di dalam segala pekerjaan ladangmu. Diberkatilah engkau di dalam kesehatan. Tuhan memberkati engkau dengan penuh sukacita. Kiranya engkau dijauhkan dari segala penyakit. Karunia dari Allah Bapa menyertai kalian semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus doa ini saya panjatkan. Yang percaya katakan amin. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.